Pernahkah kita bertanya tentang apa yang benar-benar mempersatukan kita? Dari Sabang hingga Merauke, dari pelosok desa hingga kota besar. Bukan dari bahasa yang sama, bukan pula agama yang seragam. Lalu, apa yang menyatukan kita? Bayangkan sejenak jika Indonesia tidak punya dasar negara. Tanpa arah, tanpa landasan, mungkinkah kita bertahan dalam perbedaan? Mungkinkah keadilan bisa ditegakkan? Mungkinkah kedamaian bisa dijaga? Dulu, para pendiri bangsa pernah berbeda pendapat, tapi dalam perbedaan itu, mereka menemukan satu kesepakatan, bahwa negeri ini butuh pondasi yang kokoh, yang mampu merangkul semua kalangan. Maka lahirlah Pancasila, bukan dari satu kepala, melainkan dari semangat persatuan. Di sini, kami akan mengajak teman-teman untuk kembali mengingat, mempelajari, dan menghidupkan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Ia bukan sekadar 50 kalimat yang kita hafal di sekolah. Ia adalah fondasi yang menjaga seluruh keberagaman kita. Dari situlah Pancasila menjadi identitas bangsa, bukan sekadar simbol kenegaraan. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya lima, dan sila yang artinya prinsip. Kelima prinsip itu adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini bukan hanya susunan kata indah, tetapi merupakan pedoman hidup yang saling melengkapi, menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara Indonesia. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widayodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah itu terkait calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945, telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal. 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Itulah penjelasan mengenai pengertian Pancasila secara etimologis, terminologis, dan historis. Mengapa Pancasila diperlukan? Karena kita bukan negara yang seragam. Kita memiliki banyak keberagaman yang ada, seperti bahasa, suku, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Maka, dengan persatuan, kita dapat bersatu. Dengan persatuan, kita tidak mudah terpecah belah. Maka dengan itu, Pancasila dibentuk untuk memaksa kita menjadi sama, tetapi dengan mengajarkan kita menghargai satu sama lain, dan mengajarkan kita menghargai banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mementingkan kebijaksanaan, bukan mementingkan ego.
dan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan keadilan tanpa melihat latar belakangnya. Ada beberapa alasan Pancasila sangat diperlukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Alasan pertama Pancasila dibutuhkan Indonesia karena merupakan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdapat dalam ketetapan MPR nomor 105111 MPR 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila sifatnya fundamental dan tidak dapat diubah. Jika mengubah Pancasila, maka artinya sama dengan merusak atau membubarkan Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila adalah ideologi negara. Alasan lainnya adalah Pancasila merupakan ideologi negara. Pancasila menjadi ideologi Indonesia karena berisi cita-cita bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara bersifat evolutif, artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Pancasila juga bersifat terbuka sehingga dinamis dan antisipatif terhadap tantangan perubahan zaman. Yang ketiga, Pancasila adalah kepribadian bangsa. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila ini diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental masyarakat Indonesia. Kepribadian bangsa tercermin dalam semua sila di Pancasila. Pancasila juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Yang keempat, Pancasila adalah sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di tanah air. Artinya, tidak ada hukum dan peraturan yang boleh menentang Pancasila. Seluruh hukum di Indonesia wajib memiliki visi yang sama dengan Pancasila. Lantas, apa harapan dan sasaran dari Pancasila? Kita ingin masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Kita ingin generasi yang religius dan toleran, adil dan manusiawi. Kita ingin demokrasi yang sehat, di mana suara rakyat tidak hanya dihitung, namun didengar dan dipahami. Dan yang paling penting, kita ingin keadilan sosial yang bukan sekedar impian, tapi nyata dirasakan oleh setiap orang. Namun, harapan-harapan ini tak akan bermakna tanpa keberanian kita untuk menjaga dan mewujudkannya. Sebab, Pancasila bukan sekedar diperingati setiap 1 Juni. Ia harus dihidupi setiap hari. Ketika ada anak bangsa yang dihina karena agamanya, ketika ada warga kecil yang dipinggirkan karena status sosialnya, atau ketika suara rakyat diabaikan demi kekuasaan semata, maka disitulah Pancasila sedang digugat oleh kenyataan. Pancasila menuntut kita untuk tidak apatis. Ia mendorong setiap individu untuk berperan aktif di kelas, di lingkungan kerja, di ruang publik, bahkan di media sosial. Karena menjaga nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari cara kita bersikap terhadap perbedaan, dari cara kita menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, hingga dari cara kita memilih kata-kata yang membangun, bukan memecah. Maka, mari kita sadari bahwa Pancasila bukan hanya teks dalam buku pelajaran. Ia adalah prinsip hidup yang dipraktikkan dengan sungguh-sungguh. Bisa menjadi jawaban dari berbagai krisis yang kita hadapi hari ini, dari toleransi, ketimpangan, hingga demoralisasi. Harapannya bukan utopia, ia bisa nyata jika kita memulainya sekarang dari diri sendiri. Sekarang pertanyaannya yaitu, bagaimana kita sebagai generasi muda melestarikan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya sangat simpel, yaitu akan memulai dari diri kita sendiri. Kita dengan meletakkan rasa menghargai orang lain yang berbeda yang berbeda agama dengan kita sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Dan saat kita menolak untuk melakukan perundungan dan
dan meletakkan rasa empati, kita sudah melakukan fase kemanusiaan. Dan ketika kita menolak melakukan penyebaran hoax, kita sudah menjaga persatuan negara kita sendiri. Dan ketika kita mendengar teman kita yang sedang melakukan presentasi dan melakukan musyawarah, kita sudah melakukan nilai-nilai demokrasi. Dan saat kita melakukan gotong royong dengan sesama masyarakat, kita sudah menerapkan nilai-nilai keadilan sosial. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di sekitar kita, nilai-nilai Pancasila seringkali diuji. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah intoleransi antar umat beragama, seperti penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di beberapa daerah. Ini jelas bertentangan dengan sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Tindakan nyata untuk mengatasi hal ini bisa kita lihat dari upaya dialog lintas agama yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, organisasi pemuda, hingga pemerintah. Mereka duduk bersama, saling mendengar, dan membangun komitmen damai. Disinilah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia benar-benar dijalankan. Contoh lain adalah ketimpangan sosial, di mana masih banyak warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasinya, muncul berbagai gerakan sosial berbasis gotong royong, seperti komunitas pangan gratis, beasiswa rakyat, hingga pelatihan kerja bagi pemuda. Inilah bentuk nyata dari semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut kami akan menampilkan video cuplikan keberagaman Indonesia yang disatukan oleh Pancasila. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila bukan milik masa lalu. Ia adalah cahaya bagi masa depan. Ia adalah kompas moral bangsa, penuntun saat arah mulai kabur. Mari kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan. Di rumah, di sekolah, di media sosial, bahkan di jalanan. Selama Pancasila tertanam di hati rakyatnya, Indonesia akan tetap berdiri, utuh, kuat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka dari kami, kelompok 2, Pancasila.